Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Setelah sukses mengeluarkan itel S23 yang membuat produk-produk lain menurunkan harga, kini itel mengeluarkan versi terbarunya yang lebih murah. Ini dia itel Hidayah A70. Mau tahu selengkapnya seperti apa? Simak videonya sampai habis ya guys ya. Well guys, kenapa kita sebut itel A70 ini sebagai itel Hidayah? Karena di range harga 1,1 jutaan aja, kita udah dapat RAM 4 plus 8 GB. At least di sini tuh kalau di jumlah 12 GB. And then juga untuk ROM-nya itu 256 GB guys. Walaupun itel A70 ini ada juga varian di bawah 1 jutaan, dimana dia itu punya RAM 3 per 128. Tapi menurut gue yang paling worth it untuk tahun 2023 menjelang tahun 2024 nih ya. Ya ini itel A70 Hidayah yang RAM-nya 4 plus 8 GB karena secara zaman sekarang gitu loh guys. Nah, kita mau tahu nih lebih lengkapnya untuk itel Hidayah A70 ini. Untuk ukuran layarnya dia itu besar ya guys ya. Jadi 6,6 big screen, kemudian dengan dynamic bar juga. Nah, ini yang paling penting karena kita dapat juga yang namanya garansi selama 1 tahun guys. Kemudian untuk ini dia ya, jadi ada beberapa spesifikasi yang terdapat di itel Hidayah ini. Teman-teman kalau mau baca silahkan di pause aja. Gas, tanpa berlama-lama kita langsung buka handphonenya. Ini dia itel A70 Hidayah. Mari kita buka. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia itel A70-nya. Yang pertama di sini ada handphonenya, kita mau ambil dulu. Next, di dalam dosbooknya kita juga bisa dapatkan casing ya ini ya. Oke, kita dapat casing. Dan ada buku petunjuk pemakaian. Kemudian ada charge untuk itelnya 10 watt ya. Kemudian ini chargernya itu type C guys. Oke. Untuk yang casing dan lainnya kita tiriskan dulu, kita fokus ke handphonenya. Let's go. Ini dia itel A70 guys. Untuk desain belakangnya ya guys ya, untuk backdoornya sendiri first looknya sih dia mau niru-niru kayak iPhone gitu ya guys ya, dengan memberikan 3 boba besar di sini. Tapi menurut gue di sini itu terlalu berlebihan ya guys ya. Jadi ini bukan kayak boba, jatuhnya kayak teflon penggorengan telur dadar gitu ya. And then ini juga untuk backdoornya itu ringkih banget guys. That's why waktu kita ketok-ketok kayak gini tuh kita udah bisa ngerasa kalau ini tuh tipis dan mentok ke baterainya. Dan yang paling lucu lagi yang berbeda dari itel A70 ini dengan itel S23, di itel S23 itu kan ada tulisannya tuh itel gitu ya. Tapi di sini tuh justru tulisannya tuh awesome designed by itel gitu ya. Kan kita nggak tahu ya guys ya. Ini tuh sebenarnya supaya itel itu bikin ini supaya kita itu pede bawa ini ke tongkrongan, atau itelnya ya nggak pede sama produknya dia ya guys ya. That's why dia bikin kayak gini, nggak ada namanya dia besar di sini gitu guys. Gitu ya. Tapi ini bagusnya guys, untuk backdoornya itu dia nggak kotor sama sidik jari. Dan sesuai dengan namanya, tadi itu kita beli yang Starless Black. Jadi ini tuh kalau terkena cahaya tuh kayak bisa ada bintang-bintangnya gitu guys. Desainnya itu mirip dengan Realme C33 guys. Untuk warna backdoornya ini ya guys ya. Next, untuk frame sekelilingnya ini sih masih dari plastik juga guys, tapi kelihatan lebih solid. Walaupun untuk tombolnya ini clicky guys, tapi menurut gue ini tuh agak ringkih ya guys ya. And then ini di bagian bawah juga seperti biasa ya, ada untuk apa namanya charger, kemudian masih ada jack audionya, kemudian ada speaker, lubang mic, kemudian ada triple slotnya juga di sini. Dan yang menurut gue worth it sih untuk harga 1,1 juta ini tuh sudah disediain tempered glass guys. Jadi paket komplit. Langsung aja kita nyalakan ya. Oke guys, ini dia tampilan awal dari itel A70 guys. Kita udah set juga tadi untuk fingerprint dan juga Face ID guys. Sekarang kita mau coba dulu untuk Face ID-nya ya guys ya. Nah guys, jadi untuk Face ID-nya di sini tuh termasuk responsif ya guys, dan dia ada yang namanya Dynamic Island lah kalau di iPhone, tapi kalau di itel A70 ini namanya Dynamic Bar guys. Oke ya, kemudian kalau tadi tuh ternyata kita kan juga dapat casing guys, dan casingnya ini tuh, nah kalau kita lihat looknya itu lebih mirip juga sih ini ke iPhone. Jadi ini ada yang buat charge secara wireless ya guys, tapi ini kita nggak bisa ya guys kalau di itel, jadi ini hanya desain saja. But ini untuk
casingnya kita dapat yang agak melar guys. Tapi sisi positifnya nih ya, kalau teman-teman lagi main TikTok ngaca di toilet gitu ya, ini tuh udah kayak iPhone banget sih guys. Jadi teman-teman yang nggak ngerti mungkin ngiranya ini tuh iPhone guys nih. Yang pertama kita masuk ke pengaturan, kita mau lihat tentang itel A70 ini. Untuk versi UI-nya dia pakai V13.0 ya guys, dengan versi Android 13. Kemudian RAM-nya itu 4GB. Di sini juga disediakan RAM virtual tambahan ya. Secara default sih ini 4GB guys, tapi kita bisa pilih 2GB atau 8GB juga di sini. Kemudian untuk ROM-nya sendiri ini 256GB. Sebelum kita download banyak aplikasi di handphone ini, setelan awalnya yang terpakai itu hanya 20,8GB dari 256GB. Seperti biasa untuk UI-nya sendiri guys, kalau kita swipe down di bawah di bagian kanan atas, di sini tuh ada bagian control center-nya ya guys. Kalau kita swipe down di bagian kiri atas ini untuk notifikasi. Nah, kemudian kalau kita swipe up ya, di sini itu kita langsung masuk ke menu-menunya guys. Ya ala-ala UI-nya Infinix gitu guys. Tapi ini tuh sekarang lebih bagus guys, lebih diupdate lagi karena ketika kita swipe down gitu kita udah balik ke menu awalnya guys. Kalau dulu tuh nggak bisa, sekarang udah bisa. Oke, next kita langsung masuk aja ke info HW ya. Oke guys, jadi untuk itel A70 ini RAM-nya sendiri itu berjenis eMMC ya guys, bukan UFS seperti itel S23. Kemudian SoC-nya sendiri, CPU-nya dia juga pakai Uni SoC T603, bukan T606 seperti itel S23. Kita juga udah tes untuk Antutu-nya ya. Nah, ini dia dapat nilai 157.735 guys. Dan untuk white left stress test-nya, base loop score-nya ada di 297, lowest loop score-nya ada di 292 dengan stability 98,3% guys. Dan untuk performance monitoring-nya, baterainya itu dari 34% to 30 ya. Jadi untuk temperaturnya juga 28 derajat Celcius ke 33 derajat Celcius dengan frame rate-nya 1 fps ke 2 fps. So kalau kita bandingin ya guys ya dengan itel S23, memang handphone ini untuk nilai Geekbench-nya juga kan ini single core-nya 215 dan multi core-nya 883 ya guys. Jadi bisa kita simpulkan bahwa handphone ini tuh memang bukan untuk main game guys. Jadi kalau kita bandingkan dengan S23, ya S23, S23 tuh lebih bagus untuk main game secara performa guys. Oke, selanjutnya mari kita bahas untuk kualitas layarnya ya guys. Untuk kualitas layarnya sendiri dia pakai tipe IPS LCD 500 nits. Kemudian dengan ukuran 6,6 inch, 104,6 cm persegi dengan resolusi HD Plus dengan rasio 20:9, 267 ppi density. Nah, kalau untuk YouTube resolusinya sendiri ini kualitasnya mentok di HD aja ya guys ya. Oke, untuk handphone harga sejutaan ya kita no complain ya, sesuai dengan harga. Dan untuk view angle-nya sih menurut gue ini so-so lah ya guys ya. Cuma yang harus kita perhatikan ini adalah untuk pengaturan brightness-nya ya guys ya. Jadi untuk pengaturan brightness-nya ini tuh masih manual guys. Jadi harus pinter-pinternya kita, sering-seringnya kita untuk ngatur brightness-nya ini ya guys. Dan untuk refresh rate-nya ini 60 Hz ya guys ya, bukan seperti itel S23 yang 90 Hz. Kalau kita buat di outdoor ya masih bisa sih terlihat, tapi jangan di tempat yang terlalu panas juga. Oke guys, untuk baterainya sendiri di sini 5000 mAh. Kita mau coba charge ya guys ya. Oke, untuk kita charge ini nanti akan muncul dynamic bar-nya ya guys. Untuk notifikasinya di sini masih halus dan mulus ya guys. Ini untuk dynamic bar-nya ini termasuk mulus ya. Oke, kemudian juga ini kita charge-nya dengan bukan kabel ori ya guys ya, yang 33 watt. Tapi karena HP ini hanya mampu menerima maksimal 10 watt ya tetap 10 watt aja guys. Kalau yang ke 33 ya tetap masuknya 10 watt gitu guys. Nah, untuk sensornya ya guys ya, di sini accelerometer ada, cahaya nggak ada, that's why tadi itu kalau untuk counter brightness-nya kita harus manual. Dan proximity, magnetometer, gyroscope-nya cuma software ya guys ya. Terus untuk barometer juga nggak ada. Oke, sekarang kita mau tes untuk screen-nya ya guys ya. Kemudian kita cek untuk multitouch-nya ya guys ya. Wait ya, untuk multitouch-nya ini 5 atau 10 ya guys. Oh, jadi untuk multitouch-nya hanya 5 fingers aja ya guys ya. Selanjutnya mari kita bahas untuk kameranya guys. Kameranya sendiri ini tuh di sini ada 2 ya guys, yaitu kamera utamanya 13 megapiksel dan juga ada kamera pemanis ini nggak tahu sini 0,08 megapiksel auxiliary lens
susah banget gitu ya. Terus ini ada lampu LED-nya, kemudian di sini ada tulisan AI Matrix Camera. By the way, kalau dia mau niru-niru iPhone sih nggak usah ada AI-nya gitu ya. Jadi kan ini ketahuan. Oke. Langsung aja kita buka untuk kameranya ya guys. Ini kita udah buka kameranya, ada video, kemudian foto. Fotonya di sini itu tadi 13 megapiksel ya guys. Kemudian ini sampai 4 kali aja ya guys ya untuk zoomnya ya. Kemudian ada mode potret, cahaya rendah, Pro, dan juga lainnya. Ini hanya ada panorama dan HDR saja. Oke, kita sekarang move ke video depan ya guys ya. Untuk video depan di sini mentok di Full HD 30 fps ya guys ya, dan ini kita bisa aktifkan untuk lampunya ya guys ya. Di foto juga gitu guys. Kita bisa aktifkan flashlightnya gini. Jadi kalau teman-teman mau video call di tempat gelap pun masih aman ya pakai ini karena ada flashlightnya ini. Untuk video belakangnya ini mentok di Full HD 30 fps ya guys ya. Untuk hasilnya seperti apa? Cus langsung lihat aja. Yang Ini pasti dia. untuk HP 1 jutaan Itel A70 tidak ada stabilizernya ya. Ini saya pegang pakai satu tangan. Dan coba saya pegang pakai dua tangan guys. Ini dua tangan ya. Untuk kualitas suaranya bagaimana? Teman-teman yang nilai ya. Oke guys, ini video depan dari Itel A70 Full HD 30 fps. Untuk kualitas video dan suaranya standar lah ya di HP 1 juta kecil, tidak boleh protes. Namun untuk kualitas kameranya terbilang lumayan. Itel terbilang care dalam kasih warna yang tidak terlalu ngaco, masih bisa dinikmati untuk share foto-foto WA keluarga. Apalagi ditunjang dengan kapasitas ROM yang gede. Silakan Anda ambil foto sebanyak mungkin tanpa takut memori internalnya cepat habis. Oke guys, ini jadi respon layarnya untuk sentuhannya itu lumayan responsif ya guys ya untuk main drum ini. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya kita pakai main buat Mobile Legend itu apakah masih responsif. Langsung aja kita gaskan cus. Oke guys, ini gue udah pakai untuk main Brawl ya guys. Kita lihat untuk pengaturannya dulu. Di sini sih pengaturannya sebenarnya bisa ultra ya guys. Tapi yang direkomendasikan itu grafisnya sampai ke sedang aja guys. Dan frame rate-nya ini bisa ke tinggi ya guys ya. Nah untuk FPS-nya sendiri ini tuh antara 30 sampai 40 lah ya guys ya. Kira-kira seperti itu. Cuma ini kalau buat main itu kayak ketahan gitu guys. Jadi kayak kurang responsif. Tapi normal sih guys, ini tuh karena dia pakai Uni SoC T603 guys. Dimana ini tuh sama sejenis gitulah ya guys ya, selevel dengan Helio P35 atau G35 guys. Punyanya Vivo Y16 sama Oppo A57 guys. Yang emang nggak cocok sih kalau dipakai buat main game. Oke guys, jadi kalau untuk suaranya ini kan dia mono speaker ya guys ya. Menurut gue sih kualitasnya ada di bawahnya Redmi 10C sama 12C ya guys ya. Sama Poco M5 juga masih di bawahnya guys. Jadi ini ya standar sama seperti suaranya Itel S23 ya guys ya. Untuk kualitas treble sama bassnya juga kurang guys ya. Jadi dia cuma kencang doang tapi kurang bass sama treble-nya itu berbeda doang, nggak kerasa. So guys, first impressionnya dari Itel A70 ini ya guys, yang mau gue komentari untuk range harga 1,1 juta itu guys, ini untuk keamanannya ya guys ya, dia kan udah sediakan Face ID dan juga fingerprint, yang menurut gue baik fingerprintnya maupun Face ID-nya itu responsif. Banyak handphone di range harga 1 jutaan itu ya, seperti Mi 12C, itu kan dia pakainya itu masih back fingerprint guys, sedangkan ini itu udah pakai side fingerprint dan
dan Face ID yang responsif. Dan untuk dynamic bar-nya di sini ya terlepas itu gimmick atau enggak, tapi menurut gue animasinya itu masih halus dan soft. Tapi guys, di range harga 1,1 jutaan cuma ITEL A70 ini doang loh yang kasih ROM 256 guys. Jadi apakah memang ITEL ini berhidayah dan punya hidayah nih ya? Kalau kita pakai keseharian punya plus minusnya gitu kayak apa? Nanti teman-teman cek aja review kita selanjutnya ya guys. Oke, segini aja video unboxing dari ITEL Hidayah ini ya guys ya. Untuk teman-teman yang mau lihat plus minusnya, tunggu review kami selanjutnya. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye!